Oke, kali ini kita akan review Pagani Design. Ini kan kalian pasti bingung kan, ini orang ini lama banget nggak upload gitu, hampir 2 minggu kayaknya aku nggak bikin video ya. Dan sekarang aku kedatangan barang baru karena memang ada sedikit kendala, lama banget barangnya datangnya, dan setelah datang bareng jadi ada yang numpuk beberapa barang. Ada ini Pagani Design Speedmaster, ada Pagani Design Gundam Aka Gundam Special Edition Homasnya Seiko 5 Thailand. Ini lebih bagus, ini lebih gonjreng ini. Terus ada lagi nih Kadisen Ice Blue, nanti akan kita review di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan review ini nih. Jam ini sangat menarik, teman-teman. Kalau belum tahu, jam tangan ini tuh sangat menarik. Menariknya di mana? Karena dia ini Homasnya jam tangan yang terbang ke bulan. Bayangin, ini tuh Homasnya Omega Speedmaster yang dipakai Neil Armstrong sama satu saudaranya, bukan saudaranya, satu temennya itu. Ya memang ada yang bilang itu tuh berita bohong gitu. Oh, Neil Armstrong nggak ke bulan beneran gitu. Ya setidaknya dia membuat hoax yang baik kan gitu loh. Membuat hoax yang baik pada zaman itu gitu loh. Nah, ini sekarang kita pentelengin itemnya. Di sini ada itemnya sendiri, jam tangan Pagani Design model PD 1701 versi terbaru, versi 3. Ini ada alat pencopot, bukan pencopot sih, ini pengukur strapnya. Ada lap seperti biasa, lap model Pagani Design di sini. Tuh, ada sablonannya Pagani Design dan sablonannya cukup rapi dan bagus. Di sini ada kartu garansi dan manual book, ada tagnya juga. Udah itu ya kan, kelengkapannya ya seperti Pagani biasanya lah ya. Ini kelengkapannya. Nah, ini ada manual book sama kartu garansi. Sekarang kita akan pentelengin jam tangannya. Nah, bagi orang yang kalian belum tahu nih, kalian pasti mentelengin jam tangan ini kayak jam tangan mati dijual gitu. Enggak dong. Bagi pecinta chronograph, kalau menurutku daripada kalian beli Epi atau beli beli AC atau brand-brand yang lain yang materialnya kurang begitu jelas, menurut saya. Memang ada materialnya yang jelas, tapi harganya juga sangat tinggi. Inilah solusinya. Pagani Design 1701 Speedmaster. Dia sudah ditenagai dengan mesin Seiko VK64 sepertinya ini. Mari kita lihat detailnya. Di sini dapat kalian lihat, di sini ada tulisan Pagani Design chronograph. Ini dia sudah water resistant 100 meter. Kaca juga sudah sapphire nih, kita tes ya kacanya ya. Kacanya dia sudah sapphire kristal. Dia ditenagai baterai. Jadi jam ini adalah jam quartz. Jadi bagi kalian yang pecinta jam, ingin pemula nih, ingin masuk ke Pagani, takut kalau ambil automatic nanti ada sedikit telat-telat, pengen akurat banget, akurasinya top chair lah. Nah, kalian ambil ini akurasinya top chair karena dia quartz coy. Seiko lagi yang buat. Kita tahu lah Seiko siapa gitu. Seiko itu yang menghancurkan dan merombak dunia jam tangan yang awalnya nggak ada jam baterai. Seiko tuh penemu jam baterai gitu loh. Jadi tidak perlu diragukan, dari dulu sampai dari quartz crisis sampai di detik ini Seiko menciptakan jam tangan baterai, dan ini dia salah satunya mesin Seiko. Jadi memang wah, the best ini. Di sini dia sudah dilengkapi dengan bakel mirip bakalnya Tudor ya. Bakalnya ini bakal klep gini tuh. Ini bakalnya bukan sembarang bakel, ini bakel yang ini loh, bakal yang beneran bagus kelasnya. Ini 316L stainless steel full padet ini rantainya. Jadi memang kalau katanya salah satu penggemar ini
Pagani yang model ini dia itu mirip kayak apa namanya, kayak rentengan pelurunya Rembo itu loh. Kayak gitu. Dia sukanya ini karena ya ada merah-merah ini loh, ganggu banget nih. Kita tes ya. Kita tes, kita taruh di 4 aja. Oke, kita tes kacanya. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian pakai kaca safir di tes kayak gini, nggak usah takut gitu. Ini itu nggak bakal kegores sama sekali. Orang pakai yang benda tajam aja gak kegores, apalagi cuma seperti ini nih. Kita coba cek. Tuh, tembus guys. Terbukti kan, tembus kan nih. Tuh tembus. Saking licinnya safirnya loh. Ini sulit meletakkan loh. Tuh, sulit diletakin di pasnya karena kan ngetesnya pas ujung, nggak minggir gini kan. Jadi ini adalah sapphire crystal yang tipenya dome. Dome sapphire crystal ini lebih mahal daripada sapphire crystal yang biasa aja, yang flat, yang seperti ini. Nah, ini tuh lebih mahal. Jadi menurutku untuk harga 1 jutaan jam tangan ini tuh masih masuk banget sih. Karena kemarin aku berpikir kayaknya jam baterai nggak begitu bagus deh kalau untuk yang Indo-Indoan lah ya kan. Terus abis itu aku nemu brand ini dan dia nyiptain jam tangan baterai, material stainless steel. Ini untuk dari ukuran bisa kita ukur ya, bentar. Ini penggaris saya ini baterainya habis guys. Ini penggarisnya, penggaris tercinta. Oke. Biasanya kan kalau reviewer kan dia pakai penggaris yang gede itu kan, yang digital. Nih penggarisku bisa nyambung wifi. Nih lihat. Nih dia di diameter ini terang banget kayak cahaya ilahi perasaan deh. Nah gini, ini diameter di 4 mm, 44 mm atau 4 cm diameter ininya. Jadi nggak gede-gede banget juga nggak kecil-kecil banget, masuk aja. Di panjang lak tulak di 4,5, lak tulaknya di 4,5. Ketebalannya cukup tipis ini karena dia pakai mesin quartz movement Seiko. Terus dari sisi apa lagi ya? Dari sisi penguncian nih, kalian kan biasanya bingung nih, kalau jam chronograph itu apakah bisa dipakai renang atau bisa nyemplung air, karena kan takut kan segelnya seperti apa. Nah kalau ini aman banget guys. Jadi kalian mau nyelam terus tobat di dalam air, ini juga jagonya, dia bisa nyelam di dalam air, bisa terbang ke luar angkasa, bisa kemana aja ini dia. Nih kalian bisa lihat stopwatchnya kita hidupin nih, lihat. Coy, halus banget kan nih. Kalian bisa lihat ini tuh jarum detiknya nih di bawah ini. Jadi kalau dalam posisi standar pemakaian itu ini nggak perlu dihidupin stopwatchnya, tapi tergantung sih. Kalau dihidupin juga nggak apa-apa kalau pengen kelihatan hidup gitu kan jam tangannya. Nah ini sebenarnya detikannya di sini. Nah untuk ini itu adalah indikator dari berapa menit, berapa putaran nih stopwatchnya nih. Misalnya 1 putaran ini strip 1, 1 putaran strip 1 gitu. Oke. Ini untuk bezelnya fix bezel sama persis seperti Omega Speedmaster yang ada. Dan kalian bisa lihat finishingnya coy. Gila gokil, kayak ini tuh beda sama Polaris yang aku review tuh jauh banget bedanya nih. Laknya tipis. Ininya juga finishingnya nih, kalau aku ini kan kurang detail nih karena kameraku jelek ya, nih tak kasih tahu finishingnya nih. Jadi finishingnya ini itu glossy nih, atas nih glossy, dalam ini brush nih, ini glossy, ini brush lagi nih, tuh cakep. Ini brush tengah nih glossy nih, kecil nih 2, ini brush nih, kalian bisa lihat dari sini. Ini brush, tengah glossy, atasnya lagi brush. Cakep banget nih. Dari case-nya juga gitu nih. Ini brush, ini glossy tuh. Lihat case belakangnya.
Gokil, detailnya itu loh yang aku suka nih, detailnya di belakang ada tulisannya PD 1701 100 meter water resistance 100 meter. Ini bukan cashbacknya, ini bukan tipe apa namanya, tipe kaca gitu loh, nggak tahu, lupa aku. Kalian komen aja lah itu ya kan. Nah, terus apalagi guys, diameter finishing case-nya cakep banget. Untuk laknya ini di 22 mm. Jadi memang lak universal, semua Pagani desain rata-rata di 20 mm. Begitu. Untuk dari luminusnya akan kita tes. Ya, ini mana baterainya? Habis lagi. Ini penggarisnya luminusnya nih. Ini nih untuk laknya. Lak itu mana bang? Ini nih, ini lak nih tuh. Jadi kalau beli strap, mau ganti strap ganti apa, nih laknya 20 mm gitu. Ini deh, ntar ya deh, center kita nih. Oh bisa, masih bisa guys nih. Kita coba tes luminusnya. Kalau untuk ini luminusnya warna hijau ya guys ya. Jadi ini itu luminusnya warna hijau. Cikiwir. Sebentar saja udah. Tuh, biar kelihatan tak. Tuh. Ini sebenarnya luminusnya terang banget, cuma karena memang lo tuh kan gonjreng banget, memang beda kan. Jam mahal memang beda, dan udah kaca sapphire nggak bisa digores gitu kan. Jadi keuntungan kaca sapphire itu memang harusnya kalau jam tangan bentuk dom kayak gini, cembung seperti ini, dia itu harus pakai sapphire crystal. Karena apa? Dia kan biar terlihat mewah gitu loh. Bahkan Omega yang awal yang terbang ke bulan, dia itu nggak pakai sapphire crystal loh. Dia itu masih pakai akrilik kalau nggak kayak plastik gitu loh. Kalian bisa riset atau cek kalau aku salah, tapi setauku Omega yang paling awal, yang seri paling awal itu nggak ada, baru ada seri 2 yang dia bisa self winding juga itu, terus di-upgrade seperti itu. Jadi memang Pagani Design udah nggak gagal menurutku bikin satu produk ini nih. Kalian bisa cek di YouTuber luar negeri, banyak banget yang ngebandingin Pagani Design seperti ini dengan Omega Speedmaster yang asli. Bayangin, nih lihat tuh, ini kita udah berapa menit nih, bisa kelihatan di sini tuh. Ini kalau ngeriset gini, kalau stop ini nih, tek. Nah ini stop, ini lanjut nih tuh, stop, lanjut. Ngeriset begini, tuh, diklik tek langsung shoot. Nggak kelihatan ya, FPS-nya tinggi ya. Dia jarumnya langsung set gitu ke ini jam 12 tuh, langsung gitu. Dan ini pas banget kan, kadang ada beberapa jam tangan yang di reset dia nggak langsung ke sini kan, kayak menceng nggak kemana. Ini nih rapi bener, ini kayak aduh satisfy aja gitu ketika jarum detik ini itu balik langsung saat gitu. Cakep bener ini. Udah itu aja, apalagi ya. Kalau kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa langsung ke kolom komentar, atau kalian ingin order jam tangan ini, kalian bisa langsung hubungi WA. Ini beberapa orang masih nggak tahu loh WA aku loh. WA aku itu ada di deskripsi, itu di paling bawah nih di deskripsi ada nomor WA. Kalian langsung klik itu langsung meluncur ke WA loh gitu loh. Nggak usah nanya lagi WA-nya di mana. Mungkin untuk video yang ini nanti kita bikin frame yang bagus, kita kasih nomor WA, kita kasih Tokopedia. Kayak kelihatan jualan banget, malah nggak seru gitu menurutku, kayak effort banget gak sih? Karena kan aku sebenarnya itu hobi jam loh guys, bukan niat jualan jam. Tapi kalau kalian ingin pre-order bisa, silahkan. Karena kenapa sih keuntungan pre-order di aku? Yang pertama itu jamnya di review di YouTube, enggak dong? Iya, ini juga jam pre-orderan nih, jamnya di review di YouTube. Terus juga aku itu kan lumayan mengerti jam, jadi ketat juga terhadap jam tangan. Aku cross check habis-habisan, aku quality control habis-habisan. Jadi memang kalau kalian bingung nih atau canggung nih pengen beli jam, takut salah, takut gimana, kalian bisa pre-order di aku. Itu saranku itu. Oke. Mantap. Ini aku impor langsung, jadi harganya bisa lah cincai dinego, bisa. Kalian langsung ke WA aja, kalian bisa nego. Ini nanti akan langsung aku kirim, ini posisi sore ini jam 5, nanti abis ini kita bungkus langsung kita kirim.
karena memang aku sudah izin bagi calon pembeli, bukan calon pembeli yang udah pre-order. Untuk pre-order kalian nggak ada kewajiban DP 0,5% dan lain, nggak ada loh ya, langsung aja meluncur ke WA, deal, mantap gitu aja udah. Atau kalian pengen langsung kepoin di jam tangan yang ada di sini, atau kalian mau tanya bang ada jam apa aja di abang yang ready, nah ini ada nih banyak nih. Masalahnya kita nggak muat kalau ditaruh sini semua ya. Ada League Design, ada Pagani Design, ada Pagani Design Gundam. Ini juga pre-order, nanti kita akan review di video selanjutnya. Dan nanti juga aku akan ada cerita di mana aku beli jam tangan dan itu zong, kayak di prank toko gitu loh. Memang aku nggak mengejudge toko Indonesia itu jelek, tapi ada satu toko nih yang ngeselin banget. Aku beli jam tangan beneran dan itu harganya nggak murah loh, 1 juta, hampir 2 juta itu aku beli. Dan itu untung aku pakai video unboxing. Nah setelah itu aku cek segala macam dan ternyata diakalin, dan untungnya aku nemu di situ ada beberapa kejanggalan dan aku return. Ini sekarang lagi proses return jam tangannya. Nanti akan ada video eksklusif setelah beberapa uploadan, nanti akan ada tayang spesial return dan kekecewaan terhadap salah satu seller ini gitu. Terima kasih. Oke, udah itu aja, ini kepanjangan nih. Udah itu aja. Wassalam.